Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 yaitu tentang hukum Avogadro. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Hukum Avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang bervolume sama itu akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Sehingga perbandingan volume gas juga merupakan perbandingan dari jumlah molekul gas tersebut yang terlibat di dalam suatu reaksi kimia. Rumus dari hukum Avogadro ini bisa digambarkan sebagai berikut. V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Keterangannya, V itu adalah volume gas, satuannya nanti mililiter atau liter, dan N itu adalah jumlah molekul gas. Kemudian Avogadro menyatakan bahwa dalam 1 mol atom terdapat sekitar 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Selanjutnya bilangan ini 6,02 kali 10 pangkat 23 disebut dengan bilangan Avogadro. Kita langsung membahas contoh soal yang merupakan penerapan dari hukum Avogadro. Yang pertama, pada suatu tabung berukuran 5 liter, terdapat 4 kali 10 pangkat 22 molekul gas karbon dioksida. Berapakah jumlah molekul gas nitrogen dalam tabung yang bervolume 4 liter jika dihitung pada suhu dan tekanan yang sama? Kita beri lambang gas yang pertama adalah yang ke V1, itu adalah gas karbon dioksida. Maka volumenya adalah 5 liter. Kemudian molekulnya, jumlah molekulnya kita beri lambang N1 sebanyak 4 kali 10 pangkat 22 molekul. Kemudian gas yang kedua itu adalah gas nitrogen. Jadi diberi lambang V2 sama dengan 4 liter. Yang ditanyakan adalah N2. Jadi kita tuliskan di sini yang ditanya adalah N2 atau jumlah molekul gas yang kedua yaitu gas nitrogen. Kita tuliskan dulu rumusnya. V1 per N1 sama dengan V2 per N2. V1 tadi adalah 5, lalu per N1 nya adalah 4 kali 10 pangkat 22 sama dengan V2 nya volume yang kedua adalah 4 dibagi dengan N2 yang dicari. Untuk menentukan N2, maka perkalian silang. Ini 4 dikali dengan 4 dikali dengan 10 pangkat 22, lalu ini dibagi 5. Jadi hasilnya adalah, ini jika dikalikan 16 kali 10 pangkat 22 dibagi 5. Hasilnya adalah 3,2 kali 10 pangkat 22. Satuannya juga mengikuti di soal yaitu molekul. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang kedua. Pada soal yang kedua terdapat hidrokarbon dibakar sempurna menghasilkan 15 liter gas oksigen dan juga dihasilkan 10 liter gas karbon dioksida. Kita diminta menentukan rumus molekul senyawa hidrokarbon dilambangkan dengan CXHY tersebut. Jadi pada soal ini kita diminta menentukan nilai X dan Y pada senyawa hidrokarbon.
Senyawa hidrokarbon tadi dimisalkan CXHY dibakar sempurna, artinya ditambah dengan O2. Setiap ada kata dibakar sempurna itu berarti ditambah gas oksigen. Oksigennya diketahui 15 liter pada soal. Jadi 15 O2. Kemudian pembakaran itu selalu menghasilkan CO2 ditambah H2O. CO2 yaitu karbon dioksida dihasilkan 10 liter. Jadi koefisiennya kita tuliskan 10 CO2. Lalu ditambah dengan H2O. H2O jumlahnya koefisiennya belum tahu, kita lambangkan dengan A. Selanjutnya kita kembali ke persamaan reaksi. Syaratnya jumlah atom sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Jadi kita lihat di sini untuk atom C. Atom C-nya sebelah kiri adalah X jumlahnya. Sedangkan sebelah kanan itu sudah kelihatan C-nya 10 kali 1 adalah 10. Jadi sudah didapat nilai X-nya sama dengan 10. Sekarang untuk menentukan jumlah Y-nya, kita lihat dulu pada atom O. Atom O, perhatikan sebelah kiri adalah 15 kali 2, berarti 30 sama dengan sebelah kanannya, perhatikan adalah 10 kali 2 yaitu 20 ditambah dengan di sini O-nya 1 kali A. Kita tentukan dulu nilai A-nya. Berarti A-nya sama dengan 30 dikurang 20. Hasilnya adalah 10. Setelah mendapatkan nilai A sama dengan 10, kita masukkan lagi ke dalam persamaan reaksinya. CX, X-nya sudah didapat 10 HY, lalu ditambah 15 O2 menghasilkan 10 CO2 ditambah tadi A-nya sudah diganti angka 10. Jadi ditambah 10 H2O. Jadi di sini kita bisa menentukan jumlah atom H sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan. Sebelah kiri H-nya berjumlah Y. Sedangkan sebelah kanan H-nya sudah kelihatan berjumlah 10 kali 2 yaitu 20. Jadi sudah didapat Y-nya 20 dan X-nya tadi 10. Maka rumus senyawanya yang tadi dimisalkan CXHY didapat hasilnya C10H20. Itulah rumus senyawa hidrokarbon yang dibakar. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga diketahui pada suhu dan tekanan tertentu sebanyak 2 liter gas nitrogen akan tepat bereaksi dengan 6 liter gas hidrogen dan menghasilkan 4 liter gas amonia. Kita diminta menentukan rumus molekul dari gas amonia. Dilambangkan dulu dengan NXHY. Jadi sama seperti soal nomor 2, diminta menentukan nilai X dan Y. Kita buat dulu reaksinya. Gas nitrogen dan gas hidrogen itu merupakan gas diatomik. Jadi molekulnya selalu memiliki angka 2. Ini gas nitrogen berarti N2, lalu gas hidrogen H2. Kita tuliskan gas nitrogennya 2 liter, jadi 2N2. Kemudian H2-nya adalah 6 liter, berarti 6H2. Menghasilkan 4 liter gas amonia, berarti koefisiennya ini 4NXHY. Kemudian
Misalnya dari atom N dulu. Jumlah atom N sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom N di sebelah kanan. Yang sebelah kiri perhatikan menjadi 2 kali 2. Berarti 4 harus sama dengan yang sebelah kanan. 4 kali X. Dari sini didapat X itu nilainya sama dengan 1. Kemudian untuk atom hidrogen. Atom hidrogen berarti sebelah kirinya ada 6 kali 2. Berarti 12 harus sama dengan sebelah kanannya. Ini ada 4 dikalikan dengan Y. Jadi 4 dikalikan dengan Y. Maka ini didapat Y-nya sama dengan 12 dibagi 4. Didapat hasilnya 3. Jadi X didapat 1, Y didapat 3. Maka rumus amoniaknya NXHY itu adalah N, X-nya itu bernilai 1. Angka 1 tidak dituliskan dalam rumus senyawa. Lalu H-nya berjumlah Y. Y-nya tadi didapat 3. Jadi rumus molekul gas amonia adalah NH3. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang keempat. Pada soal yang keempat terdapat persamaan reaksi berikut yang belum setara. C3H8 ini adalah gas propana dibakar dengan gas oksigen atau O2 menghasilkan gas karbon dioksida CO2 dan uap air H2O. Jika pada reaksi tersebut terdapat 4 kali 10 pangkat 5 molekul C3H8 yang terbakar sempurna, artinya tepat habis bereaksi dengan oksigen, yang ditanyakan adalah jumlah atom pada molekul O2 yang dibutuhkan, lalu pada molekul CO2 yang dihasilkan, dan menentukan jumlah atom pada molekul H2O juga yang dihasilkan. Langkah pertama dari soal ini adalah kita menyetarakan atau menyamakan jumlah atom sebelah kiri dengan sebelah kanan. Kita tuliskan lagi reaksinya di sini tanpa wujud Z-nya. C3H8, C-nya di sini sebelah kiri adalah 3, sebelah kanan juga harus berjumlah 3. Kita tambahkan koefisiennya 3 di depan CO2. C-nya sudah sama-sama 3, kemudian H-nya sebelah kiri 8, sebelah kanan baru 2. Supaya menjadi 8 maka koefisiennya adalah 4. Kemudian kita samakan jumlah O2-nya. Sebelah kanan kita hitung dulu O-nya sama dengan yang ini 3 kali 2 itu 6 ditambah yang ini 4 kali 1 jadi 4. Jumlahnya adalah 10. Sebelah kanan O-nya 10, maka sebelah kiri juga harus 10, maka koefisiennya di sini adalah 5. Jadi reaksinya sudah setara. Kemudian yang diketahui pertama adalah C3H8. C3H8-nya berjumlah 4 kali 10 pangkat 5 molekul. Maka menurut Avogadro, jumlah molekul dari senyawa lainnya sesuai dengan koefisien reaksinya. Yang A misalnya ditanyakan O2. O2 koefisiennya adalah 5, lalu C3H8 koefisiennya 1. Maka menentukan molekul O2 adalah 5/1 diambil dari koefisien O2 yang penyebutnya adalah koefisien C3H8, lalu dikalikan dengan molekul yang diketahui.
yaitu 4 kali 10 pangkat 5. Hasilnya adalah 20 kali 10 pangkat 5, atau dituliskan sesuai bilangan baku menjadi 2 kali 10 pangkat 6. Ini molekul. Pada soal ini yang ditanyakan adalah jumlah atomnya. Perhatikan pada satu molekul O2 terdapat 2 atom O. Jadi, jika ditanya jumlah atom O, tinggal dikalikan 2 hasil ini. Berdasarkan jumlah atomnya dalam satu molekul adalah 2, berarti 2 dikalikan dengan jumlah molekulnya, 2 kali 10 pangkat 6, hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat 6 atom. Kemudian yang B, yang ditanya adalah jumlah atom pada molekul CO2. Mula-mula dicari dulu jumlah molekul CO2 dengan menggunakan perbandingan koefisien. CO2-nya ini adalah 3, lalu yang C3H8 tetap 1, 3 per 1 dikali dengan jumlah molekul yang diketahui, 4 kali 10 pangkat 5, hasilnya adalah 12 kali 10 pangkat 5. Dituliskan dalam bentuk bilangan baku 1,2 kali 10 pangkat 6. Ini adalah molekul. Dalam satu molekul CO2 terdapat 3 atom, yaitu 1 atom C dan 2 atom O. Jadi, jika ditanya jumlah atomnya pada CO2, tinggal dikalikan dengan angka 3. Jadi 3 dikalikan dengan molekul yang tadi sudah dihitung, 1,2 kali 10 pangkat 6. Jadi didapat hasilnya 3,6 kali 10 pangkat 6. Ini adalah jumlah atom pada molekul CO2. Terakhir adalah yang C, ditanyakan jumlah atom pada molekul H2O. Jadi yang C adalah H2O. Cara menentukannya berdasarkan koefisien reaksinya. Ini adalah 4, lalu C3H8-nya 1. 4 per 1 dikalikan dengan 4 kali 10 pangkat 5. Ini hasilnya adalah 16 kali 10 pangkat 5 molekul. Jika dituliskan dalam bentuk bilangan baku adalah 1,6 kali 10 pangkat 6 molekul. Pada soal ini yang ditanya adalah jumlah atom. Dalam satu molekul H2O terdapat 2 atom H dan 1 atom O. Jadi jumlahnya adalah 3. Maka jika ditanyakan jumlah atom, tinggal dikalikan dengan 3. 3 dikali dengan hasil ini, 1,6 kali 10 pangkat 6, maka didapat hasilnya 4,8 kali 10 pangkat 6. Ini adalah jumlah atomnya. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini tentang hukum Avogadro. Telah selesai kita bahas. Berikut ini terdapat 2 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, gas nitrogen sebanyak 8 liter mengandung 4 kali 10 pangkat 23 molekul N2. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama,
diminta menentukan jumlah molekul yang terkandung dalam 12 liter gas oksigen. Soal nomor 1 ini dikerjakannya dengan menggunakan rumus dari hukum Avogadro, yaitu V1 dibagi N1 sama dengan V2 dibagi N2. Soal nomor 2, pada pembakaran etuna rumusnya adalah C2H2 dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Jika gas karbon dioksida yang dihasilkan sebanyak 4 kali 10 pangkat 22 molekul, yang ditanyakan adalah jumlah atom pada C2H2, lalu yang B O2, dan yang C H2O. Ini cara pengerjaannya sama dengan contoh soal nomor 4.